ada teaching ya. Silakan, Mas Bud. Baik, Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Terima Shalom, kasih Pak shalom. Pagi, Diana. Shalom. Shalom. Thank you Pak Kunata juga. Hari ini kami menyampaikan satu topik yaitu teaching them to live. Artinya sebagai orang tua kita perlu mengajar sehingga anak-anak memiliki kehidupan yang dari Tuhan. Memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Oke, next slide. Nah ini ayatnya sudah sering kita dengar dan tapi hari ini menjadi pemikiran kita atau dasar kita belajar firman, yaitu di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat ke-6 sampai ayat ke-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kata yang menarik adalah ini sebuah perintah, ini bukan satu pilihan, tapi perintah yang diberikan Tuhan pada hari ini. Dan harus diperhatikan. Sesuatu yang diperhatikan itu artinya penting. Dan kenapa kita perlu diingatkan? Karena itu menjadi dasar untuk kita menghidupi kehidupan ini. Jadi memperhatikan itu berarti ini perintah yang diberikan Tuhan ini merupakan satu pusat kehidupan kita. Dan kedua, next slide. Kenapa kita perlu mengajarkannya berulang-ulang? Karena sesuatu yang menatural kepada seorang manusia itu adalah lupa. Jadi oleh sebab itu perlu diulang-ulang lagi. Nah, beberapa prinsip di dalam membangun kehidupan. Yang pertama itu kebenaran harus diajarkan dan iman itu perlu diwariskan secara aktif. Dan dengan cara berulang-ulang. Sesuatu yang mengulang itu adalah sesuatu yang memperjelas, mempertajam, menanamkan, itu perlu berulang-ulang. Nah, anak belajar dari pengajaran kita yang konsisten berulang-ulang, serta teladan. Nah, ini persoalan banyak dalam kehidupan kita adalah kita mengajar tapi apa yang kita ajar kita tidak hidupi. Jadi Tuhan mau hari ini kita perhatikan dan kita lakukan dan kita memberikan contoh dan teladan. Karena action atau tindakan itu bicara lebih banyak daripada ucapan. Orang yang melakukan sesuatu itu bicara tentang ribuan kata yang kita ucapkan. Jadi prinsip yang pertama, kebenaran perlu diajarkan dan iman itu perlu diwariskan secara aktif. Yang kedua, di dalam kita membangun kehidupan, firman itu harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya bicara dari bawa ke gereja, lalu pas komsel, bukan. Tetapi menjadi satu bagian hidup sehari-hari, sebagai satu gaya hidup, sebagai eh, dasar daripada kehidupan kita. Firman itu harus menjadi standar dalam kehidupan berkeluarga dan komunitas dan pribadi kita sendiri. Jadi standarnya itu harus berkaca kepada firman Tuhan. Nah, kita melakukan itu mungkin hidup ini banyak banyak dasar ya. Tapi untuk membangun kehidupan yang kekal hari ini dan kekal itu butuh kebenaran firman yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, membangun kehidupan itu harus firman itu harus mempengaruhi pikiran dan tindakan. Bukan hanya pikiran kita saja yang dirubah, tetapi hasilnya adalah suatu tindakan. Makanya dikatakan di dalam ayatnya itu perlu ditaruh di dahi dan di tangan sebagai tanda. Bicara dahi itu adalah pikiran, satu keyakinan yang harus dipenuhi dengan kebenaran. Nah, banyak kali kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu nilai-nilai yang berbeda dengan firman Tuhan. Dan kita kadang lebih memilih
pikiran dunia daripada pikiran Tuhan. Tapi Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mau membangun kehidupan baik diri kita atau anak-anak kita, tanamkan dalam pikiran adalah suatu kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bicara tangan, bicara tindakan, keputusan yang harus mencerminkan kebenaran. Jadi mulai dari pikiran yang diubahkan, ditransformasi oleh kebenaran firman, maka kita bisa melakukan tindakan dan sesuatu yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang keempat adalah harus itu dituliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kenapa ada dua hal itu adalah pintu rumah itu bicara tentang rumah tangga kita. Pintu gerbang itu bicara tentang bangsa, karena pada waktu itu setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu perlu dibawa pada pintu gerbang, di mana di situ para penatua berkumpul. Artinya, rumah tangga dan masyarakat harus dibangun berdasarkan firman. Nah, mulainya itu harus dari rumah. Makanya dikatakan dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunkannya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini satu kebenaran yang perlu kita sadari bahwa starting from home, mulai dari Yerusalem dulu, sampai Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi starting point-nya adalah di dalam keluarga. Nah, di dalam kita mendidik itu ada tiga pilar ini yang penting. Yang pertama orang tua, yang kedua adalah gereja, dan yang ketiga sekolah. Dan yang dimaksud sekolah di sini tentunya sekolah yang mengajarkan kebenaran firman, yaitu sekolah Kristen. Pertama tentang orang tua. Apa yang dikerjakan? Orang tua itu memberikan dasar iman dan nilai-nilai Kristen yang benar, yang sejati. Didiklah orang tua, orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu mendidik. Mendidik untuk apa? Supaya anak-anak satu hari bisa mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Saya percaya tugas yang paling penting di dalam kita mendidik adalah membawa anak-anak itu mengenal kepada Kristus, mengenal kepada pemiliknya, mengalami Kristus dalam hidupnya, sehingga lahir baru itu satu yang penting, dan kemudian tentunya dibaptis. Orang tua juga mengajar atau membentuk karakter dan moral. Dengan cara ya kita mengajar, memberikan contoh, teladan, dan mungkin itu perlu menghidupi. Meskipun kita gagal, meskipun kita up and down, naik dan turun, tapi kita terus perlu membentuk karakter dan moral. Dan di dalam berbicara tentang mendidik, itu ada kebiasaan belajar dan disiplin. Saya percaya pertumbuhan itu hanya terjadi ketika kita belajar. Ada sesuatu hal yang baru, kita ingin terus menumbuhkan satu kerinduan untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi orang tua menjadi uh, yang pertama ya. Yang kedua adalah bicara tentang gereja. Apa fungsi gereja? Gereja mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya kita lewat mimbar, lewat komsel, lewat mungkin pemuritan, itu kebenaran firman Tuhan. Jadi adalah salah ketika kita komsel atau pemuritan isinya cuma pergi kemana-mana, ngobrol, makan, tapi firman Tuhannya kita nggak bicarakan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan gereja adalah tempat mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Hal yang kedua, gereja itu merupakan komunitas rohani. Artinya tempat di mana orang-orang yang berohani, orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan ini kumpul. Karena untuk kita bisa tetap menjaga iman kita, kita perlu punya komunitas. Ini baik orang tua dan anak. Dan gereja bukan tempat untuk menitipkan anak supaya anak-anak kita bertumbuh di dalam iman. Tapi gereja itu mitra, partner dari orang tua di dalam membina anak-anak di dalam rohaninya mereka. Jadi banyak orang punya konsep kalau urusan eh, hal-hal spiritual itu urusan gereja, urusan PKS, urusan pembina rohani dan sebagainya. Saya saya mau sampaikan bahwa orang gereja adalah mitranya orang tua di dalam membangun kehidupan setiap anak di dalam rohani. Bukan gereja yang utama. Yang kedua, yang ketiga adalah bicara sekolah. Karena kalau bicara tentang anak, itu tentunya ada tiga hal yang paling penting ya, masa-masa setiap anak itu studi dari umur 6 tahun, bahkan mungkin kurang sampai umur
18 tahun di masa sekolah pendidikan dasar dan kemudian mungkin 4 tahun di sekolah universitas. Tapi yang jelas sekolah itu adalah memberikan terutama pendidikan spiritual, akademik, dan skill ya. Kita perlu tahu bahwa setiap anak punya potensi, kapasitas, talenta, baik itu di dalam musik, art, and sport, dan yang lain-lain. Dan itu perlu dikembangkan. Lalu sekolah juga menjadi tempat untuk mengembangkan keterampilan sosial. Nah, setiap anak itu punya perlu kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan orang dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari tingkat ekonomi yang berbeda, dari lokasi yang berbeda, perlu satu keterampilan sosial. Dan sekolah juga membentuk karakter dan disiplin tentunya itu sudah jelas, karena disitulah anak-anak dilatih untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya. Next slide. Apa peran orang tua? Ya, kita sebagai orang tua perlu perlu menyadari bahwa kita adalah guru utama. Ya, kitalah orangnya. Di Amsal 1 ayat 8 katakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Didikan di sini lebih bersifat instruksi, ya, sedangkan ajaran itu lebih bersifat teaching, dia lebih detail, lebih menjelaskan, ya, bukan hanya instruksi saja. Tapi kalau ayah itu lebih memberikan guidance, ya, prinsip-prinsip itu ke sana ke sini, tapi teaching yang lebih detail, yang lebih sehari-hari, bagaimana mengaplikasikannya itu lebih dari ibu. Tujuan mengajar adalah di Amsal 2 ayat 6 katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, jadi Tuhan akan memberikan hikmat, ya, karena setiap pengajaran atau instruksi-instruksi dan semuanya itu waktu diaplikasikan, ya, kadang-kadang tuh di lapangan nggak semudah itu. Ya, nah, kita perlu hikmat bagaimana semuanya itu bisa di custom dalam aplikasinya itu sesuai dengan keadaan. Ya, itulah hikmat. Ya, dari setiap orang, setiap masa, setiap eh, keadaan itu semuanya tuh bisa dilakukan firman itu, ya, tidak ketinggalan zaman, tapi ada hikmat bagaimana mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang unik pada saat itu. Nah, ada dua aspek dalam mengajar. Pertama bersifat praktis, yang kedua bersifat prinsip. Yang bersifat praktis itu berhubungan dengan skill sehari-hari. Misalnya kita ajarkan anak kita waktu masih kecil, ya, bagaimana mengikat tali sepatu. Kalau sekarang pakai velcro ya kebanyakan, jadi nggak pakai tali sepatu. Nah, atau bagaimana dia nyebrang jalan, lihat-lihat seperti apa gitu ya, sampai dia kosong dan sebagainya. Kita ajarin, ya, ajak dia, lalu lalu eh, mulai dia yang kita lepas sampai akhirnya dia bisa sendiri. Nah, bersifat prinsip itu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, apa aja itu misalnya kalau kita ngajarin, ya, bersifat prinsip, apakah kecantikan itu hanya yang penampilan saja? Ya, tentu saja tidak. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 3 bahwa ada inner beauty. Ya, you punya outer beauty, bagus. Kamu menghormati orang lain dengan penampilan kamu yang bersih, yang rapi, yang matching warnanya dan sebagainya. Tapi ada inner beauty yang sangat berharga di hadapan Allah. Di 1 Petrus 3 ayat 4 katakan, tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dalam perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ada kebenaran firman yang kemudian kita sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana itu dikembangkan, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Itu amat berharga di mata Allah. Percuma kamu punya outer beauty, kamu beresin semuanya sampai mahal-mahal. Tapi inner beauty kamu tinggalkan, kamu telantarkan. Itu harus menjadi utama karena berharga di hadapan Allah. Next slide. Nah, coba kita masuk, ya. Ada beberapa hari ini kita mungkin sharingkan tiga poin saja, tapi 2 minggu kita akan cicil, ya, mungkin tiga gitu, ya. Apa saja sih yang kita bisa ajarkan, ya, hal-hal yang sebenarnya cukup prinsip di dalam kita menjalani hidup ini. Pertama adalah mengajarkan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pertama ada mengingat dan merenungkan firman. Ya, kita eh, bukan hanya mengingat, tapi kita memahami. Itu sebabnya kalau setiap hari kita diajak untuk apa bikin jurnal ya. Kalau saya ya, saya bikin jurnal ya, saya baca, kemudian saya jurnal, kemudian apa yang pengertian apa yang saya dapat, kemudian bagaimana saya mengaplikasikan dan melihat segala sesuatunya melalui apa yang sedang saya baca ini. Ya, kemudian kita membagikan firman Tuhan yang sudah dihidupi, ya, mengimpartasikan kebenaran yang kita dapat melalui pewahyuan Tuhan dan bertanya tentang apa yang Tuhan katakan lalu mendiskusikannya. Hal ini sering kami lakukan berdua ya. Kadang-kadang kami kalau saya jalan pagi memang nggak tiap hari, pada seminggu kali 3-4 kali gitu ya jalan kaki. Eh, jadi setelah kami merenungkan firman, bikin jurnal, dan kalau Mas Bud dia dia baca, kemudian dia juga merenungkan dan kami bisa sharing waktu kami jalan pagi. Ya, saya dapat apa, Mas Bud dapat apa, dan kami bertukar pikiran selama kami berjalan pagi itu. Dan itu sangat sangat memperkaya kami. Lalu berikutnya dengan membagikan firman, berarti kita mengasihi anak. Jangan jangan sampai lupa ya membagikannya kepada anak-anak kita, termasuk juga kepada anak-anak rohani kita. Di sini ada satu ayat yang indah ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi hikmat yang dari atas yaitu adalah firman Tuhan itu murni ya dan semua hal-hal yang baik yang tertulis di sini kita seharusnya membagikannya, memberikannya kepada anak-anak kita kalau kita mengasihi mereka ya karena kan ini hal yang baik, hal yang luar biasa untuk mereka. Nah, mungkin kita sebagai sebagai eh, apa eh, orang Indonesia ya, kita sering gampang ya, kalau misalnya saya bilang coba terusin apa kata-kata saya. Besar pasak daripada tiang, ya kan? Itu gampang langsung tek, ingat. Lalu apa lagi? Ya, rajin pangkal, nah pandai. Ya, jadi Eh, dari mana kita dapat itu? Ya, kenapa semua orang sama? Ya, karena kita mendapatkannya waktu masih kita sekolah. Ya, itu semua orang, jadi semua orang-orang anak-anak Indonesia itu bisa menjawab sampai dia tua, oh langsung bisa. Ya, Eh, nah hal-hal kayak gini, apakah kita membagikannya kepada anak-anak kita? Sehingga ketika kita bilang, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, anak-anak kalau zaman sekarang ya, yang lulusan-lulusan sekolah minggu, ya mereka akan bisa bilang, di dalam Tuhan karena haruslah demikian ya dan seterusnya seterusnya. Nah, kalau itu sebagai hafalan saja, maka dia cuma bisa hafal seperti tadi kita menghafalkan peribahasa dan sebagainya. Tapi seharusnya kita bisa membagikan itu dan kemudian mengimpartasikan, bertanya apa yang kamu dapat, lalu mendiskusikannya kepada anak-anak kita. Misalnya ayat yang ada ayat yang tadi. Ya, saya sendiri ketika saya membagikannya kepada anak-anak karena saya juga guru sekolah minggu, ya, kemudian saya mendiskusikan kepada mereka, kenapa papi mami ini mendorong bahkan setengah memaksakan untuk kamu menghormati kami dan mentaati kami sebagai orang tua. Bukan gara-gara gila hormat, ya. Tapi kalau kamu baca, ya, selanjutnya ini saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu yang penting supaya yang nyata janji ini, seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya panjang umurmu di bumi dan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi ada dua hal kita mau sebagai orang tua semua, anak-anak bahagia dan panjang umur di bumi. Nah, jadi waktu kita memberikan arahan, itu sebenarnya kita nggak punya hidden agenda, ya kita nggak punya sesuatu maksud-maksud yang tersembunyi yang tidak tulus. Kita tulus, oleh karena kita orang tua kalian. Tapi anak-anak harus dididik untuk
taat kepada orang tua supaya mereka bisa bahagia dan panjang umur. Ya, kalau mereka nggak taat, mereka mendengarkan orang-orang lain, ada kemungkinan mereka tidak bahagia ataupun tidak panjang umurnya di bumi. Nah, hal-hal ini disampaikan dengan berbagai cerita, dengan berbagai momen, ya berulang-ulang. Kemudian akhirnya mereka menyadari bahwa kalau mereka dihukum, didisiplin gara-gara nggak taat, ya maka itu semua untuk kepentingan mereka dan oleh karena kasih orang tua kepada mereka. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bagaimana kita mengimpartasi kebenaran ya dan bertanya apa yang Tuhan katakan lalu mendiskusikannya kepada orang-orang yang kita bagikan firman Tuhan tersebut. Next slide. Um, yang kedua adalah kita membangun identitas dalam Kristus, menyampaikan, mengajarkan kepada anak tentang siapa mereka di dalam Kristus. Siapa saya di dalam Kristus? Ya, siapa kamu di dalam Kristus? Who am I in Christ? Ya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, di Galatia 2 ayat 20. Ya, hidup kita ini adalah hidup karena Kristus. Ya, dan yang kuhidupi sekarang ini adalah karena iman di dalam anak Allah. Jadi kita harus menekankan kepada anak-anak kita bahwa dia ini bukan seorang yang kebetulan, ya. Kita juga harus yakin itu. Kita bukan kebetulan, ya. Ini mah anak sembarangan, tidak. Jadi Tuhan sudah pilih, ya, dari sekian banyak benih, miliaran benih, satu, yaitu kita. Dan kita adalah pemenang. Tuhan pilih, Tuhan buahi menjadi satu anak yang hidup, yang kemudian dilahirkan. Itulah kita, ya. Kita adalah pemenang-pemenang, pilihan-pilihan Allah, bukan kebetulan sama sekali, ya. Jadi ada harga diri, bukan berdasarkan penampilan, bukan berdasarkan ya kita hidup begitu aja, tidak. Kalau seorang anak, ya saya ambil ilustrasi, seorang anak apa pemburu, ya pemburu yang ulung gitu ya, dia mungkin tidak diajak ke hutan waktu dia masih bayi atau waktu dia masih usia bocah ya 3 tahun atau 5 tahun, tidak diajak ke sana. Dia akan cuma diceritain aja, disuruh nangkep cecek mungkin ya, atau disuruh apalah pokoknya sesuatu yang sekitar rumah saja. Tapi begitu dia udah mulai masuk masa-masa pra-remaja atau masuk masa remaja, dia akan mulai ya diajar untuk bagaimana memakai senjata, lalu coba apa tembakin tikus atau gimana gitu ya. Dia mulai diajar. Kemudian mulai diceritakan banyak hal yang lebih aplikasi ya. Kemudian mulai diajak masuk ke dalam hutan. Itulah anak seorang pemburu. Dia dilatih, dia dikasih tahu kamu anak pemburu. Papa ini ya sangat terkenal. Inilah dia tuh hasilnya semuanya diceritakan. Dan kemudian dia ajak berburu. Dan suatu saat anak ini dia akan dilepas dan dia akan menghadapi hutan yang ganas itu sendirian. Ya, tapi dia sudah dibekali. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah disampaikan sejak sejak kecil atau kita menyampaikannya juga kepada anak-anak kita. Kamu diciptakan oleh Tuhan wonderfully made, ya. Jadi kita harus sampaikan ya kepada anak-anak kita bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan buat dan jiwa kita benar-benar menyadarinya. Bahkan dikatakan di dalam Matius, ya pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi mereka diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Ya, begitu banyak ayat-ayat di firman Tuhan yang mengajarkan tentang kita ini benar-benar luar biasa di mata Tuhan. Jadi fokus kita hidup ada dalam rencana Tuhan dan mengenal siapa diri kita di dalam Kristus. Kita mengajarkan tentang kebenaran kekal
mengkomunikasikan kasih dan perhatian, bangun karakter Kristus, kembangkan kedewasaan dan pertumbuhan pribadi. Kalau kita tahu bahwa kita ini orang yang berharga, yang wonderfully made, diciptakan dengan begitu indah dan penuh perhatian. Sebenarnya kita benar-benar nggak bisa dibully orang, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita takut anak-anak kita ntar dibully apa, ya itu sebenarnya kalau saya perhatiin ya, itu tergantung anaknya. Kalau anaknya itu eh, confident banget gitu ya, dan dia mau dikatain apa juga dia nggak gampang terpancing, nggak langsung wah itu kan menyenangkan ya buat dibully kalau misalnya dia bereaksi tuh aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau dia bisa mantep gitu ya, maka orang juga respect gitu sama dia. Nah, tanamkan kepada anak-anak siapa dia di dalam Kristus. Dia punya identitas di dalam Kristus dan itu sangat solid. Oleh karena tidak bisa digoyahkan oleh apa pendapat dunia, apa kata orang, tapi kita yakin siapa kita. Kita berjalan di dunia ini oleh karena kita anak-anak raja, anak-anak Allah. Next slide. Lalu yang ketiga adalah mengajar berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, jadi berdoa adalah bicara dan mendengarkan Tuhan. Orang tua adalah contoh. Ya, saya sarankan ya, orang tua kalau anak-anak masih kecil ya, kok anak-anak sudah remaja juga nggak apa-apa juga sih. Kalau doa, cobalah jangan waktu anak-anak sudah tidur ya atau anak-anak belum bangun. Berdoalah ketika mereka eh, masih bisa lihat ya. Karena kita adalah contoh. Bukannya kemudian oh, kita show off yuk gitu ya. Oh, kita pamer-pamer ya kita berdoa kemudian keras-keras bukan itu maksudnya ya. Ya. eh, Sebenarnya kita nggak punya hubungan sama Tuhan lalu tapi kita show off gitu ya. Bukan bukan begitu. Tapi anak-anak melihat, oh orang tua lagi berdoa. Oh orang tua sedang membaca firman. Ya, mungkin kadang-kadang mereka datang, "Ih, ngapain pap? Ya, oh ini papi lagi bikin jurnal. Oh papi lagi baca firman gitu. Jadi usahakan pakai Alkitab ya, jangan kelihatannya aja ya pakai pakai handphone gitu ya, padahal lagi baca firman. Tapi kan dia lihat, oh papi pagi-pagi udah lihat IG di pikiran dia ya. Oh, papi pagi-pagi udah main game. Mungkin yang anak-anak gamer berpikir seperti itu. Jadi dia mencontoh orang tuanya pagi-pagi dia juga lihat atau handphone atau dia main game. Ya, tapi kalau kita baca Alkitab buku, ya, maka dia juga akan mengikuti hal tersebut. Dan harus menjadi gaya hidup, ya, membangun kebiasaan doa proaktif. Ya, berdoa itu berdoa senantiasa, terus-menerus dalam sikap doa dan siap sedia untuk menghadapi tantangan kehidupan apapun. Saya akan rangkum dalam berdoa ini ya dengan satu ilustrasi. Jadi kalau kita doa itu adalah menjadi gaya hidup, seharusnya berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup. Artinya tidak hanya kita punya saat teduh pribadi, saat hening atau gimana, bukan. Tapi dalam aktivitas sehari-hari kita pun connect sama Tuhan. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya saya, ya, kemudian saya satu saat saya mau pergi jalan-jalan ya, tidak pakai apapun, saya hanya traveling ya backpacker ke dari Jakarta ke Papua. Ya, kemudian ada teman saya yang seru banget, dia bilang, "Ya, ya, ayo, boleh, yuk, boleh," katanya. Kemudian kami berdua backpacker, kita jalan ke sana, ya kita naik kendaraan umum, kita nginep di rumah orang, di hotel kecil dan semuanya, kita makan di warung, kita ngompreng, naik truk, apa segala macam. Ya lalu kita naik ferry, kita naik kapal kecil dan semuanya, kita naik gunung, masuk ke lembah dan sebagainya. Berdua dengan teman saya yang seru itu. Tapi aneh sekali, selama perjalanan saya tidak bicara sama dia. Ya, saya seperti saya pergi sendiri. Kemudian waktu tidur aja, ya saya baru ngomong sama dia. Ya, besok kita mau kemana nih, gitu ya. Ya,
Nanti ini ya, kamu kayaknya oke setuju lah apa segala macam. Besok kemudian sepanjang hari saya tidak lagi bicara sama dia. Seperti itukah perjalanan kita di dunia ini dengan Tuhan? Atau kita benar-benar saya waktu jalan sama dia, waktu ngeliat, "Ih, serem banget itu apa lautnya kayak begitu bener yakin nih kita maunya ya ayo boleh ayo dah asal sama kamu mah saya mah seru-seru aja." Jadi itu saya ajak ngobrol dia makan pop mie juga di warung saya bisa bilang enak ya enggak kepedesan enggak enak nih kepanasan lah apa segala macam kita ngobrol seru banget. Begitulah seharusnya kita berjalan bersama Tuhan di dunia ini. Dalam segala sesuatu, kita connect sama dia. Kita bilang, aduh Tuhan terima kasih ya makanan ini enak banget. Kita berdoa sebelum makan. Waktu makan pun, duh ya ampun ya, ini siapa sih yang masak enak banget Tuhan ya. Tuhan kasih skill yang luar biasa. Kemudian waktu kita lagi jalan, kita dalam lembah, kita lagi kecapean, kita hiking di dalam kehidupan ini kita bisa connect sama dia. Waktu kita ngobrol sama orang, kita juga berdoa. Tuhan, aduh saya mesti ngomong apa sama nih orang nih Tuhan. Saya nggak ngerti, itu berat banget persoalan dia. Kita connect terus. Tapi juga kita ada waktu-waktu sendiri di kamar kita. Kita berdoa, kita bergumul, kita bilang Tuhan saya rindu ini itu. Itulah sebenarnya gaya hidup. Doa itu bukan sesuatu yang kita harus satu waktu tertentu setelah itu kita lost contact dengan Tuhan. Tapi anytime, anywhere, ya everywhere kita bisa connect terus. Dan disitulah kita terus-menerus dalam sikap doa. Ada roh yang takut akan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu kuat di dalam kehidupan kita. Ya, oke, next slide. Diskusi. Nah, sekarang apa tantangan saya dalam mengajar anak-anak? Ya, apakah kita nggak punya waktu buat dia atau kalau ngeliat dia rasanya ada kata-kata sedikit yang nggak berkenan langsung ngamuk ya apa tantangan kita ya coba kita refleksi dan kedua apa yang akan saya lakukan agar kehidupan anak-anak di masa mendatang tetap hidup dalam kebenaran ya sekali lagi 3 Yohanes 1 ayat 4 ini indah sekali bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Mas Mut dan Ciber. Thank you, Pak. Ciber, kita akan masuk dalam diskusi, tapi saya ditemani dengan Pak Eldi. Pak Eldi, sudah siap? Pagi. Oh, Selamat puji pagi. Tuhan. Luar biasa ya. Untuk mendidik anak-anak ya, Pak Eldi ya. Ya. Gampang-gampang susah gampang. Saya suka kasih ilustrasi kalau zaman kita dulu kita cari barang-barang yang dilarang susah sekali. Contoh gambar-gambar porno atau game-game yang membahayakan. Sekarang ada di kantong anak-anak kita semua. Anytime mereka bisa buka. Bahkan tidak buka pun ditawari, iya kan? Iya. Aduh, ngeri. Ngeri ya. Baiklah kalau gitu sebelum Mas Mut dan Ciber itu berapa waktu nih? 15 menit Pak ya. 15 menit ya. Ya. Apa kita persilakan ada pengumuman dulu nanti baru kita lanjutkan. Silakan tim stream. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuritan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya
di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian. Doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Mesbah Koram Deo Tubuh Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami undang Bapak, Ibu, Saudara boleh menuliskan nama Anda dan nomor telepon Anda. Kami rindu untuk boleh mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.